Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan barang siapa di antara kamu, istri-istri Nabi, tetap taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mengerjakan kebajikan, niscaya kami berikan pahala kepadanya 2 kali lipat, dan kami sediakan rizki yang mulia baginya. Wahai istri-istri Nabi, kamu tidak seperti perempuan-perempuan yang lain. Jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu tunduk, melemah lembutkan suara dalam berbicara, sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya. Dan ucapkanlah perkataan yang baik. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias, dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Dan laksanakanlah solat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah sunnah nabimu. Sungguh, Allah Maha Lembut, Maha Mengetahui. Sungguh, laki-laki dan perempuan Muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang kusuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Dan ingatlah ketika engkau Muhammad berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, dan engkau juga telah memberi nikmat kepadanya, pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah, dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak engkau takuti. Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, menceraikannya, kami nikahkan engkau dengan dia, Zainab, agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk menikahi istri-istri anak-anak angkat mereka. Apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya, dan ketetapan Allah itu pasti terjadi. Tidak ada keberatan apapun pada Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. Allah telah menetapkan yang demikian sebagai sunnah Allah pada nabi-nabi yang telah terdahulu. Dan ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku, yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah. Mereka takut kepadanya dan tidak merasa takut kepada siapapun selain kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Muhammad itu
bukanlah bapa dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan para malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu, agar dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang. Dan dia Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Penghormatan mereka, orang-orang mukmin itu, ketika mereka menemuinya, ialah salam, dan dia menyediakan pahala yang mulia bagi mereka. Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, pembawa kabar gembira, dan pemberi peringatan, dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya, dan sebagai cahaya yang menerangi. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin bahwa sesungguhnya bagi mereka karunia yang besar dari Allah. Dan janganlah engkau Muhammad menuruti orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu. Janganlah engkau hiraukan gangguan mereka, dan bertakwalah kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut'ah, dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. Wahai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan mas kawinnya, dan hamba sahaya yang engkau miliki, termasuk apa yang engkau peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan demikian pula anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersamamu, dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi, kalau Nabi ingin menikahinya, sebagai kekhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Kami telah mengetahui apa yang kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki, agar tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Engkau boleh menangguhkan, menggauli siapa yang engkau kehendaki di antara mereka, para istrimu, dan boleh pula menggauli siapa di antara mereka yang engkau kehendaki, dan siapa yang engkau ingini untuk menggaulinya kembali dari istri-istrimu yang telah engkau sisihkan. Maka tidak ada dosa bagimu. Yang demikian itu lebih dekat untuk ketenangan hati mereka, dan mereka tidak merasa sedih, dan mereka rela dengan apa yang telah engkau berikan kepada mereka semuanya. Dan Allah mengetahui apa yang tersimpan dalam hatimu, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun. Tidak halal bagimu Muhammad menikahi perempuan-perempuan lain setelah itu, dan tidak boleh pula mengganti mereka dengan istri-istri yang lain, meskipun kecantikannya menarik hatimu,
kecuali perempuan-perempuan hamba sahaya yang engkau miliki, dan Allah Maha mengawasi segala sesuatu. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi, kecuali jika kamu diizinkan untuk makan tanpa menunggu waktu masak makanannya. Tetapi jika kamu dipanggil, maka masuklah, dan apabila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mengganggu Nabi, sehingga dia, Nabi, malu kepadamu untuk menyuruhmu keluar. Dan Allah tidak malu menerangkan yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu keperluan kepada mereka, istri-istri Nabi, maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti hati Rasulullah, dan tidak boleh pula menikahi istri-istrinya selama-lamanya setelah Nabi wafat. Sungguh, yang demikian itu sangat besar dosanya di sisi Allah. Jika kamu menyatakan sesuatu atau menyembunyikannya, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Tidak ada dosa atas istri-istri Nabi untuk berjumpa tanpa tabir dengan bapak-bapak mereka, anak laki-laki mereka, saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara perempuan mereka, perempuan-perempuan mereka yang beriman, dan hamba sahaya yang mereka miliki. Dan bertakwalah kamu, istri-istri Nabi, kepada Allah. Sungguh, Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi, dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Sesungguhnya, terhadap orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya, Allah akan melaknatnya di dunia dan di akhirat, dan menyediakan azab yang menghinakan bagi mereka. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sungguh, jika orang-orang munafik, orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya, dan orang-orang yang menyebarkan kabar bohong di Madinah tidak berhenti dari menyakitimu, niscaya kami perintahkan engkau untuk memerangi mereka. Kemudian mereka tidak lagi menjadi tetanggamu di Madinah kecuali sebentar. Dalam keadaan terlaknat, di mana saja mereka dijumpai, mereka akan ditangkap dan dibunuh tanpa ampun. Sebagai sunnah Allah yang berlaku juga bagi orang-orang yang telah terdahulu sebelummu. Dan engkau tidak akan mendapati perubahan pada sunnah Allah. Manusia bertanya kepadamu Muhammad tentang hari kiamat. Katakanlah, ilmu tentang hari kiamat itu hanya di sisi Allah. Dan tahukah engkau
boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat waktunya. Sungguh, Allah melaknat orang-orang kafir dan menyediakan bagi mereka api yang menyala-nyala, neraka. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong. Pada hari ketika wajah mereka dibolak-balikan dalam neraka, mereka berkata, "Wahai, kiranya dahulu kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul." Dan mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menaati para pemimpin dan para pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Ya Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka azab 2 kali lipat, dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang yang menyakiti Musa. Maka Allah membersihkannya dari tuduhan-tuduhan yang mereka lontarkan. Dan dia seorang yang mempunyai kedudukan terhormat di sisi Allah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya, berat. Lalu dipikulah amanat itu oleh manusia. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Sehingga Allah akan mengazab orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, orang-orang musyrik, laki-laki dan perempuan, dan Allah akan menerima taubat orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan segala puji di akhirat bagi Allah. Dan dialah yang Maha Bijaksana, Maha Teliti. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, apa yang keluar darinya, apa yang turun dari langit, dan apa yang naik kepadanya. Dan dialah yang Maha Penyayang, Maha Pengampun. Dan orang-orang yang kafir berkata, "Hari kiamat itu tidak akan datang kepada kami." Katakanlah, "Pasti datang. Demi Tuhanku yang mengetahui yang gaib, kiamat itu pasti akan datang kepadamu. Tidak ada yang tersembunyi baginya, sekalipun seberat zarah, baik yang di langit maupun yang di bumi. Yang lebih kecil dari itu atau yang lebih besar, semuanya tertulis dalam kitab yang jelas, Lauh Mahfuz. Agar Dia Allah memberi balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Mereka memperoleh ampunan dan rizki yang mulia, surga. Dan orang-orang yang berusaha untuk menentang ayat-ayat kami, dengan anggapan mereka dapat melemahkan, menggagalkan azab kami, mereka itu akan memperoleh azab, yaitu azab yang sangat pedih.
Dan orang-orang yang diberi ilmu, ahli kitab, berpendapat bahwa wahyu yang diturunkan kepadamu Muhammad dari Tuhanmu, itulah yang benar, dan memberi petunjuk bagi manusia kepada jalan Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji. Dan orang-orang kafir berkata kepada teman-temannya, "Maukah kami tunjukkan kepadamu seorang laki-laki yang memberitakan kepadamu bahwa apabila badanmu telah hancur sehancur-hancurnya, kamu pasti akan dibangkitkan kembali dalam ciptaan yang baru?" Apakah dia mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau sakit gila? Tidak, tetapi orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat itu berada dalam siksaan dan kesesatan yang jauh. Maka apakah mereka tidak memperhatikan langit dan bumi yang ada di hadapan dan di belakang mereka? Jika kami menghendaki, niscaya kami benamkan mereka di bumi, atau kami jatuhkan kepada mereka kepingan-kepingan dari langit. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi setiap hamba yang kembali kepadanya. Dan sungguh, telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami. Kami berfirman, "Wahai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud, dan kami telah melunakkan besi untuknya, yaitu, buatlah baju besi yang besar-besar, dan ukurlah anyamannya, dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh, Aku Maha melihat apa yang kamu kerjakan." Dan kami tundukkan angin bagi Sulaiman, yang perjalanannya pada waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan, dan perjalanannya pada waktu sore sama dengan perjalanan sebulan pula. Dan kami alirkan cairan tembaga baginya. Dan sebagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya, di bawah kekuasaannya, dengan izin Tuhannya. Dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami, kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala. Mereka para jin itu bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Di antaranya membuat gedung-gedung yang tinggi, patung-patung, piring-piring yang besarnya seperti kolam, dan periuk-periuk yang tetap berada di atas tungku. Bekerjalah wahai keluarga Daud, untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Maka ketika kami telah menetapkan kematian atasnya Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu, kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka ketika dia telah tersungkur, taulah jin itu bahwa sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentu mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan. Sungguh, bagi kaum Saba ada tanda kebesaran Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, "Makanlah olehmu dari rizki yang dianugerahkan Tuhanmu, dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, nyaman, sedang Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun." Tetapi mereka berpaling. Maka kami kirim kepada mereka banjir yang besar, dan kami ganti kedua kebun mereka dengan 2 kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon asel, dan sedikit pohon sider. Demikianlah kami memberi balasan kepada mereka karena kekafiran mereka.
Dan kami tidak menjatuhkan azab yang demikian itu, melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir. Dan kami jadikan antara mereka penduduk Saba dan negeri-negeri yang kami berkahi, Syam, beberapa negeri yang berdekatan, dan kami tetapkan antara negeri-negeri itu jarak-jarak perjalanan. Berjalanlah kamu di negeri-negeri itu pada malam dan siang hari dengan aman. Maka mereka berkata, "Ya Tuhan kami, jauhkanlah jarak perjalanan kami." Dan berarti mereka menzalimi diri mereka sendiri. Maka kami jadikan mereka bahan pembicaraan, dan kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang sabar dan bersyukur. Dan sungguh, iblis telah dapat meyakinkan terhadap mereka kebenaran sangkaannya mereka. Lalu mereka mengikutinya, kecuali sebagian dari orang-orang mukmin, dan tidak ada kekuasaan iblis terhadap mereka, melainkan hanya agar kami dapat membedakan siapa yang beriman kepada adanya akhirat, dan siapa yang masih ragu-ragu tentang akhirat itu. Dan Tuhanmu Maha memelihara segala sesuatu. Katakanlah Muhammad, serulah mereka yang kamu anggap sebagai Tuhan selain Allah. Mereka tidak memiliki kekuasaan seberat zarah pun di langit dan di bumi, dan mereka sama sekali tidak mempunyai peran serta dalam penciptaan langit dan bumi, dan tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu baginya. Dan syafaat pertolongan di sisinya hanya berguna bagi orang yang telah diizinkannya memperoleh syafaat itu, sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka, mereka berkata, "Apakah yang telah difirmankan oleh Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Perkataan yang benar, dan Dialah yang Maha Tinggi, Maha Besar." Katakanlah Muhammad, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan dari bumi? Katakanlah, Allah. Dan sesungguhnya kami atau kamu, orang-orang musyrik, pasti berada dalam kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata. Katakanlah, kamu tidak akan dimintai tanggung jawab atas apa yang kami kerjakan, dan kami juga tidak akan dimintai tanggung jawab atas apa yang kamu kerjakan. Katakanlah, Tuhan kita akan mengumpulkan kita semua, kemudian Dia memberi keputusan antara kita dengan benar, dan Dia yang Maha Pemberi keputusan, Maha Mengetahui. Katakanlah, perlihatkanlah kepadaku sembahan-sembahan yang kamu hubungkan dengan Dia sebagai sekutu-sekutunya. Tidak mungkin. Sebenarnya Dialah Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad, melainkan kepada semua umat manusia, sebagai pembawa berita gembira, dan sebagai pemberi peringatan. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dan mereka berkata, "Kapankah datangnya janji ini, jika kamu orang yang benar?" Katakanlah, bagimu ada hari yang telah dijanjikan, hari kiamat. Kamu tidak dapat meminta penundaan atau percepatannya sesaat pun. Dan orang-orang kafir berkata, "Kami tidak akan beriman kepada Al-Quran ini, dan tidak pula kepada kitab yang sebelumnya." Dan alangkah mengerikan kalau kamu melihat ketika orang-orang yang zalim itu dihadapkan kepada Tuhannya.
sebagian mereka mengembalikan perkataan kepada sebagian yang lain. Orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, "Kalau tidaklah karena kamu, tentulah kami menjadi orang-orang mukmin." Orang-orang yang menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah, "Kamikah yang telah menghalangimu untuk memperoleh petunjuk setelah petunjuk itu datang kepadamu?" Tidak. Sebenarnya kamu sendirilah orang-orang yang berbuat dosa. Dan orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, "Tidak. Sebenarnya tipu dayamu pada waktu malam dan siang yang menghalangi kami. Ketika kamu menyeru kami agar kami kafir kepada Allah dan menjadikan sekutu-sekutu baginya. Mereka menyatakan penyesalan ketika mereka melihat azab, dan kami pasangkan belenggu di leher orang-orang yang kafir. Mereka tidak dibalas melainkan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Dan setiap kami mengutus seorang pemberi peringatan kepada suatu negeri, orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata, "Kami benar-benar mengingkari apa yang kamu sampaikan sebagai utusan." Dan mereka berkata, "Kami memiliki lebih banyak harta dan anak-anak daripada kamu, dan kami tidak akan diazab." Katakanlah, "Sungguh, Tuhanku melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dan bukanlah harta atau anak-anakmu yang mendekatkan kamu kepada kami, melainkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda atas apa yang telah mereka kerjakan. Dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi dalam surga." Dan orang-orang yang berusaha menentang ayat-ayat kami untuk melemahkan, menggagalkan azab kami, mereka itu dimasukkan ke dalam azab. Katakanlah, "Sungguh, Tuhanku melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik." Dan ingatlah, pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka semuanya, kemudian Dia berfirman kepada para malaikat, "Apakah kepadamu mereka ini dahulu menyembah?" Para malaikat itu menjawab, "Maha suci Engkau, Engkaulah pelindung kami, bukan mereka. Bahkan mereka telah menyembah jin. Kebanyakan mereka beriman kepada jin itu. Maka pada hari ini, sebagian kamu tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat kepada sebagian yang lain. Dan kami katakan kepada orang-orang yang zalim, rasakanlah olehmu azab neraka yang dahulu kamu dustakan." Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang terang, mereka berkata, "Orang ini tidak lain hanya ingin menghalang-halangi kamu dari apa yang disembah oleh nenek moyangmu." Dan mereka berkata, "Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan saja." Dan orang-orang kafir berkata terhadap kebenaran ketika kebenaran Al-Quran itu datang kepada mereka, "Ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata." Dan kami tidak pernah memberikan kepada mereka kitab-kitab yang mereka baca, dan kami tidak pernah mengutus seorang pemberi peringatan kepada mereka sebelum engkau, Muhammad. Dan orang-orang yang sebelum mereka
telah mendustakan para rasul, sedang orang-orang kafir Mekah itu belum sampai menerima 1/10 dari apa yang telah kami berikan kepada orang-orang terdahulu itu. Namun mereka mendustakan para rasulku. Maka lihatlah bagaimana dahsyatnya akibat kemurkaanku. Katakanlah, aku hendak memperingatkan kepadamu satu hal saja, yaitu agar kamu mencari kebenaran karena Allah dengan ikhlas, berdua-dua atau sendiri-sendiri. Kemudian agar kamu pikirkan tentang Muhammad. Kawanmu itu tidak gila sedikit pun. Dia tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan bagi kamu sebelum menghadapi azab yang keras. Katakanlah Muhammad, imbalan apapun yang aku minta kepadamu, maka itu untuk kamu. Imbalanku hanyalah dari Allah, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku mewahyukan kebenaran. Dia Maha mengetahui segala yang gaib. Katakanlah, kebenaran telah datang, dan yang batil itu tidak akan memulai, dan tidak pula akan mengulangi. Katakanlah, jika aku sesat, maka sesungguhnya aku sesat untuk diriku sendiri. Dan jika aku mendapat petunjuk, maka itu disebabkan apa yang diwahyukan Tuhanku kepadaku. Sungguh, Dia Maha mendengar, Maha dekat. Dan alangkah mengerikan sekiranya engkau melihat mereka orang-orang kafir ketika terperanjat ketakutan pada hari kiamat, lalu mereka tidak dapat melepaskan diri, dan mereka ditangkap dari tempat yang dekat untuk dibawa ke neraka. Dan ketika mereka berkata, kami beriman kepadanya, namun bagaimana mereka dapat mencapai keimanan dari tempat yang jauh? Dan sungguh, mereka telah mengingkari Allah sebelum itu, dan mereka mendustakan tentang yang gaib dari tempat yang jauh. Dan diberi penghalang antara mereka dengan apa yang mereka inginkan, sebagaimana yang dilakukan terhadap orang-orang yang sekelompok dengan mereka yang terdahulu. Sesungguhnya mereka dahulu di dunia dalam keraguan yang mendalam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap. Masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang Dia kehendaki. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Apa saja di antara rahmat Allah yang dianugerahkan kepada manusia, maka tidak ada yang dapat menahannya. Dan apa saja yang ditahannya, maka tidak ada yang sanggup untuk melepaskannya setelah itu. Dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Wahai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepadamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan selain Dia. Maka mengapa kamu berpaling dari ketauhidan? Dan jika mereka mendustakan engkau setelah engkau beri peringatan, maka sungguh rasul-rasul sebelum engkau telah didustakan pula. Dan hanya kepada Allah
segala urusan dikembalikan. Wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar. Maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Sungguh, setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Karena sesungguhnya, setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Orang-orang yang kafir, mereka akan mendapat azab yang sangat keras. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Maka apakah pantas orang yang dijadikan terasa indah perbuatan buruknya, lalu menganggap baik perbuatannya itu? Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Maka jangan engkau Muhammad biarkan dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan Allah lah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan. Maka kami arahkan awan itu ke suatu negeri yang mati, tandus. Lalu dengan hujan itu, kami hidupkan bumi setelah mati, kering. Seperti itulah kebangkitan itu. Barang siapa menghendaki kemuliaan, maka ketahuilah, kemuliaan itu semuanya milik Allah. Kepadanyalah akan naik perkataan-perkataan yang baik, dan amal kebajikan, Dia akan mengangkatnya. Adapun orang-orang yang merencanakan kejahatan, mereka akan mendapat azab yang sangat keras, dan rencana jahat mereka akan hancur. Dan Allah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari air mani. Kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan, laki-laki dan perempuan. Tidak ada seorang perempuan pun yang mengandung dan melahirkan, melainkan dengan sepengetahuannya. Dan tidak dipanjangkan umur seseorang, dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan sudah ditetapkan dalam kitab Lauh Mahfuz. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah. Dan tidak sama antara dua lautan, yang ini tawar, segar, sedap diminum, dan yang lain asin, lagi pahit. Dan dari masing-masing lautan itu, kamu dapat memakan daging yang segar, dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Dan di sana kamu melihat kapal-kapal berlayar, membelah laut, agar kamu dapat mencari karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur. Dia memasukkan malam ke dalam siang, dan memasukkan siang ke dalam malam, dan menundukkan matahari dan bulan, masing-masing beredar menurut waktu yang ditentukan. Yang berbuat demikian itulah Allah Tuhanmu. Miliknya lah segala kerajaan. Dan orang-orang yang kamu seru, sembah selain Allah, tidak mempunyai apa-apa, walaupun setipis kulit ari. Jika kamu menyeru mereka, mereka tidak mendengar seruanmu. Dan sekiranya mereka mendengar, mereka juga tidak memperkenankan permintaanmu. Dan pada hari kiamat, mereka akan mengingkari kemusyrikanmu, dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepadamu, seperti yang diberikan oleh Allah yang Maha Teliti. Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah, dan Allah
Dialah yang Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu, Maha Terpuji. Jika Dia menghendaki, niscaya Dia membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kamu. Dan yang demikian itu tidak sulit bagi Allah. Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang dibebani berat dosanya memanggil orang lain untuk memikul bebannya itu, tidak akan dipikulkan sedikit pun, meskipun yang dipanggilnya itu kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat engkau beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya, sekalipun mereka tidak melihatnya. Dan mereka yang melaksanakan sholat, dan barang siapa menyucikan dirinya, sesungguhnya dia menyucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri, dan kepada Allah lah tempat kembali. Dan tidaklah sama orang yang buta dengan orang yang melihat, dan tidak pula sama gelap gulita dengan cahaya, dan tidak pula sama yang teduh dengan yang panas, dan tidak pula sama orang yang hidup dengan orang yang mati. Sungguh, Allah memberikan pendengaran kepada siapa yang Dia kehendaki, dan engkau Muhammad tidak akan sanggup menjadikan orang yang di dalam kubur dapat mendengar. Engkau tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan. Sungguh, kami mengutus engkau dengan membawa kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Dan tidak ada satupun umat, melainkan di sana telah datang seorang pemberi peringatan. Dan jika mereka mendustakanmu, maka sungguh orang-orang yang sebelum mereka pun telah mendustakan rasul-rasul. Ketika rasul-rasulnya datang dengan membawa keterangan yang nyata, mukjizat, zubur, dan kitab yang memberi penjelasan yang sempurna. Kemudian aku azab orang-orang yang kafir. Maka lihatlah bagaimana akibat kemurkaanku. Tidakkah engkau melihat bahwa Allah menurunkan air dari langit, lalu dengan air itu kami hasilkan buah-buahan yang beraneka macam jenisnya, dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya, dan ada pula yang hitam pekat. Dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa, dan hewan-hewan ternak, ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya, hanyalah para ulama. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Sesungguhnya, orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran, dan melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepadanya, dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi, agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad, yaitu kitab Al-Quran, itulah yang benar, membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Sungguh, Allah benar-benar Maha Mengetahui, Maha melihat keadaan hamba-hambanya.
Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka, ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Mereka akan mendapat surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya. Di dalamnya mereka diberi perhiasan, gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Sungguh, Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun, Maha Mensyukuri, yang dengan karunia-Nya menempatkan kami dalam tempat yang kekal, surga. Di dalamnya kami tidak merasa lelah, dan tidak pula merasa lesu. Dan orang-orang yang kafir, bagi mereka neraka jahanam. Mereka tidak dibinasakan hingga mereka mati, dan tidak diringankan dari mereka azabnya. Demikianlah kami membalas setiap orang yang sangat kafir. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan dahulu. Dikatakan kepada mereka, bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berfikir bagi orang yang mau berfikir? Padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan. Maka rasakanlah azab kami. Dan bagi orang-orang zalim, tidak ada seorang penolong pun. Sungguh, Allah mengetahui yang gaib, tersembunyi di langit dan bumi. Sungguh, Dia Maha mengetahui segala isi hati. Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi. Barang siapa kafir, maka akibat kekafirannya akan menimpa dirinya sendiri. Dan kekafiran orang-orang kafir itu hanya akan menambah kemurkaan di sisi Tuhan mereka. Dan kekafiran orang-orang kafir itu hanya akan menambah kerugian mereka belaka. Katakanlah, terangkanlah olehmu tentang sekutu-sekutumu yang kamu seru selain Allah. Perlihatkanlah kepadaku bagian manakah dari bumi ini yang telah mereka ciptakan. Ataukah mereka mempunyai peran serta dalam penciptaan langit? Atau adakah kami memberikan kitab kepada mereka, sehingga mereka mendapat keterangan-keterangan yang jelas darinya? Sebenarnya orang-orang zalim itu, sebagian mereka hanya menjadikan tipuan belaka kepada sebagian yang lain. Sungguh, Allah yang menahan langit dan bumi agar tidak lenyap. Dan jika keduanya akan lenyap, tidak ada seorang pun yang mampu menahannya selain Allah. Sungguh, Dia Maha Penyantun, Maha Pengampun. Dan mereka bersumpah dengan nama Allah, dengan sungguh-sungguh, bahwa jika datang kepada mereka seorang pemberi peringatan, niscaya mereka akan lebih mendapat petunjuk dari salah satu umat-umat yang lain. Tetapi ketika pemberi peringatan datang kepada mereka, tidak menambah apa-apa kepada mereka. Bahkan semakin jauh mereka dari kebenaran. Karena kesombongan mereka di bumi dan karena rencana mereka yang jahat,
rencana yang jahat itu hanya akan menimpa orang yang merencanakannya sendiri. Mereka hanyalah menunggu berlakunya ketentuan kepada orang-orang yang terdahulu. Maka kamu tidak akan mendapatkan perubahan bagi Allah, dan tidak pula akan menemui penyimpangan bagi ketentuan Allah itu. Dan tidakkah mereka bepergian di bumi, lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul? Padahal orang-orang itu lebih besar kekuatannya dari mereka. Dan tidak ada sesuatu pun yang dapat melemahkan Allah, baik di langit maupun di bumi. Sungguh, Dia Maha Mengetahui, Maha Kuasa. Dan sekiranya Allah menghukum manusia disebabkan apa yang telah mereka perbuat, niscaya Dia tidak akan menyisakan satupun makhluk bergerak yang bernyawa di bumi ini. Tetapi Dia menangguhkan hukumannya sampai waktu yang sudah ditentukan. Nanti apabila ajal mereka tiba, maka Allah Maha melihat keadaan hamba-hambanya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi Al-Quran yang penuh hikmah, sungguh engkau Muhammad adalah salah seorang dari Rasul-Rasul yang berada di atas jalan yang lurus, sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang, agar engkau memberi peringatan kepada suatu kaum yang nenek moyangnya belum pernah diberi peringatan. Karena itu mereka lalai. Sungguh, pasti berlaku perkataan hukuman terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman. Sungguh, kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka diangkat ke dagu. Karena itu, mereka tertengadah, dan kami jadikan di hadapan mereka sekat, dinding, dan di belakang mereka juga sekat, dan kami tutup mata mereka, sehingga mereka tidak dapat melihat. Dan sama saja bagi mereka, apakah engkau memberi peringatan kepada mereka, atau engkau tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman juga. Sesungguhnya, engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan, dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Sungguh, Kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan Kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan, dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu Kami kumpulkan dalam kitab yang jelas, Lauh Mahfuz. Dan buatlah suatu perumpamaan bagi mereka, yaitu penduduk suatu negeri, ketika utusan-utusan datang kepada mereka, yaitu ketika Kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian Kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, "Sungguh, Kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu." Mereka penduduk negeri menjawab, "Kamu ini hanyalah manusia seperti kami, dan Allah yang Maha Pengasih tidak menurunkan suatu apapun. Kamu hanyalah pendusta belaka." Mereka berkata, "Tuhan kami mengetahui, sesungguhnya kami adalah utusan-utusannya kepada kamu, dan kewajiban kami hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas." Mereka menjawab,
Sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sungguh, jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami rajam kamu, dan kamu pasti akan merasakan siksaan yang pedih dari kami. Mereka utusan-utusan itu berkata, kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah karena kamu diberi peringatan? Sebenarnya, kamu adalah kaum yang melampaui batas. Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki, dengan bergegas dia berkata, wahai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ikutilah orang yang tidak meminta imbalan kepadamu. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Dan tidak ada alasan bagiku untuk tidak menyembah Allah yang telah menciptakanku, dan hanya kepadanya-lah kamu akan dikembalikan. Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya? Jika Allah yang Maha Pengasih menghendaki bencana terhadapku, pasti pertolongan mereka tidak berguna sama sekali bagi diriku, dan mereka juga tidak dapat menyelamatkanku. Sesungguhnya jika aku berbuat begitu, pasti aku berada dalam kesesatan yang nyata. Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah pengakuan keimananku. Dikatakan kepadanya, masuklah ke surga. Dia laki-laki itu berkata, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang telah dimuliakan.